Bab 31. Apa sih maumu? Makan kepiting? Tadi tidak sengaja terkena bibirku, jawab Christine. Kemudian lengkap dengan bibirnya yang mengerucut tanda kesal. Ada-ada saja, balas Laura. Dia sampai geleng-geleng kepala sendiri. Di kantor bisa-bisanya makan kepiting. Makanan seperti itu cocoknya dimakan di luar kantor, Christine. Christine seolah sudah menganggap kantor ini adalah rumahnya sendiri. Selesai jam istirahat, Christine dan Laura kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Karena masih berstatus karyawan kontrak, jadi mereka hanya membantu semua pekerja senior, kecuali jika diminta untuk mengerjakan sesuatu secara penuh, barulah mereka bekerja lebih ekstra. Hari ini, besok, Christine, Laura, dan Arhan hanya perlu memeriksa laporan mingguan. Karena Senin rencananya mereka akan langsung ikut ke lokasi proyek. Aktivitas baru yang tentu membuat mereka bertiga bersemangat. Jiwa muda yang senang dengan tantangan. Menjelang jam pulang kantor, Laura mengajak Christine untuk pergi ke kamar mandi dulu. Bukan untuk pipis, melainkan merapikan makeup yang sedikit berantakan. Awalnya Christine menolak, merasa pekerjaan seperti itu hanya buang-buang waktu. Lagi pula Christine tidak menggunakan riasan yang mencolok. Tapi Laura juga bukan orang yang gampang menurut. Meski Christine menolak, namun tetap dia paksa. Christine, malam minggu besok aku dan Ranti akan pergi ke Paradise Club. Kamu mau ikut tidak? Tanya Laura, bicara sambil sibuk mengaca. Christine sedang mencuci tangannya di wastafel. Di kamar mandi itu tidak hanya ada mereka berdua, tapi ada juga karyawan wanita yang lain. Christine lantas menggeleng pelan, tanda menolak. Tidak mau, aku tidak diizinkan datang ke tempat seperti itu, jawab Christine jujur. Kenapa? Ayahmu posesif ya? Sahut karyawan yang lain. Terpaksa menyahut karena mendengar pula pertanyaan Laura. Iya kak, aku dilarang masuk ke klub malam, jawab Christine jujur. Sayang sekali, padahal itu adalah tempat yang seru. Tidak semua orang di dalam sana mabuk. Di sana hanya tempat bersenang-senang jelasnya pula. Lalu pergi keluar dari kamar mandi tersebut. Kini mengisahkan Christine dan Laura saja di sana. Bilang saja kamu mau menginap di rumahku. Jam 10 malam kita keluar, rayu Laura. Malas, balas Christine singkat. Laura yang kesal langsung memukul lengan Christine. Mereka benar-benar memiliki pemikiran yang beda. Sulit untuk menjadi kompak. Tapi sekarang keduanya sedang sama-sama berusaha untuk bisa jadi teman. Lupakan tentang klub malam. Sekarang aku tanya, apa kamu tidak ingin punya pacar? Tanya Laura kemudian. Christine tak menjawab, hanya mencebikkan bibirnya karena bingung mau jawab apa. Aku sebenarnya tahu bahwa Arhan sebenarnya menyukai kamu. Jika kamu bisa saja kalian pacaran. Tapi aku tidak akan membiarkannya karena aku juga menyukai Arhan. Maksudku, apa kamu benar-benar tidak tertarik sedikit pun dengan Arhan? Tanya Laura lagi. Dia sampai menghentikan aktivitasnya, menggunakan lipstik saat menanyakan hal tersebut. Sebenarnya sudah sejak lama Laura ingin tahu tentang kisah cinta Christine. Tidak Lor, aku tidak menaruh perasaan suka pada Arhan. Aku hanya menganggapnya teman saja. Itulah anehnya kamu. Di usia kita ini adalah masa-masa paling mendebarkan untuk pacaran. Tapi hidupmu terlalu serius. Dan satu lagi, jangan panggil aku Lor. Panggil Laura. Christine tak menjawab karena tiba-tiba teringat sama Pak Rafli. Waktu yang dihabiskan dengan pria itu memang terasa begitu mendebarkan. Jantungnya jadi berpacu lebih cepat daripada biasanya. Memangnya kamu sudah pacaran berapa kali? Tanya Christine pula.
3 kali, 2 bulan lalu aku baru putus dengan pacarku. Karena itulah sekarang aku mengincar Arhan. Apakah kamu pernah pacaran dengan pria yang lebih tua? Kenapa? Kamu tertarik dengan pria yang lebih tua? Balas Laura. Dia tersenyum meledek. Hai, bukan seperti itu. Aku hanya tanya. Kalau kamu belum pernah pacaran, jangan coba-coba dengan yang lebih tua. Karena mereka lebih agresif. Lebih baik cari yang sepantaran kita, jawab Laura memberi tips. Lebih agresif? Lebih menggigit. Mengerikan pokoknya, terang Laura dan membuat Christine jadi merinding sendiri. Tapi pacaran dengan orang yang lebih dewasa ada enaknya juga. Mereka lebih mengerti kita, lebih nyaman. Cuman ya itu, mereka selalu mengedepankan sentuhan intim. Tampil Laura lagi. Aileen tak sanggup untuk mendengarnya lagi. Bahasamu seolah kamu pernah pacaran dengan lebih tua, balas Christine kemudian. Memang sudah pernah, karena pacar tuaku itulah aku tahu ciuman, aku tahu ini dan itu. Serius ingin dengar? Tidak, peki Christine. Bicara dengan Laura malah membuat pikirannya terasa terkontaminasi. Dan melihat reaksi Christine, Laura akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baru pertama kali inilah mereka bicara banyak dan bahkan sampai bertukar tawa seperti ini. Jam 5 sore, Laura dan Arhan pergi lebih dulu. Kini Laura sengaja tidak membawa mobilnya agar Arhan mengantarnya pulang. Sementara Christine tetap menggunakan alasan yang sama, bahwa kakaknya akan datang untuk menjemput karena itulah dia menunggu di sini. Padahal Nathan ataupun adiknya sekalipun tidak pernah menawarkan pada sang adik untuk pulang bersama. Bapak tidak usah naik ke atas, jika sudah tiba di basement aku akan turun, tulis Christine dalam pesan singkat yang dia kirim pada sang dosen. Gara-gara pembicaraannya dengan Laura di toilet tadi, kini Christine merasa lebih takut terhadap Pak Rafli. Mulai membayangkan jika pria itu tiba-tiba berubah jadi beringas. Selama ini, Christine tidak pernah berpikir sejauh itu. Tapi sekarang, dia jadi lebih waspada apalagi setelah mereka berciuman. Aku sudah di bawah, balas Pak Rafli. Dengan gerakan cepat, Christine pun meninggalkan meja kerjanya dan turun ke basement menggunakan lift. Saat pertama kali keluar dari dalam lift, itu dia langsung melihat mobil Pak Rafli. Rafli memang sengaja memarkirkan mobilnya di sini agar Christine tidak terlalu jauh berjalan. Prak, suara Christine menutup pintu. Tidak bisakah kamu menutup pintu dengan lebih pelan? Tanya Pak Rafli. Dia bertanya bukan karena merasa terganggu, tapi hanya penasaran saja kenapa Christine sekasar itu. Maaf Pak, lain kali aku akan menutupnya lebih pelan. Tadi aku buru-buru, takut ada yang melihat aku masuk ke mobil ini, jelas Christine. Dia duduk dekat sekali dengan pintu, seolah sedang menciptakan jarak dengan sang dosen. Gelagat itu tentu langsung diketahui oleh Pak Rafli, membuatnya jadi merasa kesal sendiri. Setelah tadi mereka berciuman dengan panas, dan sekarang Christine menjauhinya. Rafli mana tahu jika sikap Christine sekarang semuanya gara-gara Laura. Apa yang kamu lakukan? Geser ke sini, ungkap Rafli. Ingin Christine duduk dengan normal. Aku sedang ingin duduk seperti ini. Ayo pulang, balas Christine. Rafli langsung mengunci pintu mobil. Bunyinya membuat Christine kaget sendiri. Geser ke sini. Tidak mau, tolak Christine. Kenapa? Tidak apa-apa, hanya ingin seperti ini saja. Christine, Pak, jangan mengintimidasi aku seperti itu. Ayo pulang. Aku tidak akan pergi sebelum kamu geser ke sini. Apa kamu sedang menghindari aku? Bukan begitu. Apa karena ciuman tadi kamu seperti ini? Bukan seperti itu, Pak. Lalu apa? Christine mencebik. Jika sudah seperti ini berarti dia tak mampu menjawab lagi. Kamu menyesal? Sedikit.
Jawab Christine. Dia menurunkan pandangannya, tak mau menatap sorot mata sang dosen. Baiklah, jadi mulai sekarang tetap jaga jarak seperti ini, balas Rafli. Dia menghidupkan mesin mobilnya dan pergi dari sana. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada pembicaraan sama sekali di antara mereka. Entah kenapa, Rafli merasa kecewa atas jawaban Christine. Tapi dari jawaban itu membuatnya sadar untuk kembali ke posisi semula. Wanita memang hanya akan membuatnya pusing. Pekerjaan adalah yang utama. Terima kasih Pak, ucap Christine setelah mobil berhenti di halaman rumahnya. Tanpa Christine sadari, kini dia pun sudah duduk dengan normal, tidak terlalu jauh dengan sang dosen. Jawab Christine singkat. Bapak marah? Tidak. Lalu kenapa dingin seperti itu? Maumu bagaimana? Bukankah kamu ingin menjaga jarak? Balas Pak Rafli. Oke teman-teman, tetap di up ya, karena kita akan lanjut bab selanjutnya.